Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Sri Pradita. Saya akan menjelaskan materi tentang menjauhi zina dan pergaulan bebas. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pergaulan bebas. Pengertiannya, pergaulan bebas merujuk pada pola interaksi sosial yang longgar, di mana individu terlibat dalam hubungan tanpa komitmen serius. Dalam konteks ini, seringkali tidak ada batasan moral atau agama yang mengatur hubungan antara individu. Pergaulan bebas dapat mencakup pacaran yang tidak terikat, hubungan seksual tanpa pernikahan, atau gaya hidup di mana individu menjalin hubungan dengan beberapa pasangan. Materi selanjutnya yaitu zina. Pengertian zina ini berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dalam pandangan agama Islam, zina dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perintah Tuhan. Zina juga bisa mencakup hubungan seksual antara pasangan yang tidak sah maupun perselingkuhan. Hukum yang mengatur zina bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum dan budaya setempat. Beberapa negara menerapkan hukuman yang berat untuk tindakan zina, sementara yang lain mungkin lebih memilih untuk mengedepankan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan kesadaran. Kategori zina. Zina yang pertama ada zina muhsan. Zina muhsan ini, pezinanya sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya dirajam sampai mati dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada sampai leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia. Hal ini ditetapkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nawawi. Zina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Dalil larangan mendekati zina yang pertama ada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil yang selanjutnya ada Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Tips menghindari zina. Yang pertama, menghormati pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang diakui secara sosial dan agama untuk menjalin hubungan seksual. Menghormati pernikahan dan memahami kepentingan komitmen dalam suatu hubungan dapat membantu mencegah terjadinya zina. Lalu ada menguatkan iman dan spiritual. Memiliki kehidupan spiritual yang kuat dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dorongan untuk menghindari perilaku zina. Selanjutnya, menghindari situasi berisiko. Hindari situasi atau lingkungan yang mungkin memicu terjadinya zina, seperti berada sendirian dengan pasangan yang bukan muhrim, atau tidak diizinkan menikah, atau terlibat dalam aktivitas yang berpotensi memicu nafsu seksual.
Lalu ada memahami konsekuensi. Penting untuk menyadari konsekuensi sosial, emosional, dan spiritual yang dapat ditimbulkan oleh tindakan zina. Memahami dampak negatif ini dapat memotivasi seseorang untuk menghindari zina. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu menjaga pergaulan bebas dan menghindari perilaku zina melibatkan kesadaran dan konsekuensi yang mungkin timbul dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan keyakinan pribadi. Setiap individu harus membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengambil tanggung jawab atas pilihan yang dibuat terkait perilaku, terkait pergaulan dan hubungan seksual. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.